Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak-anak, bertemu lagi dengan Bapak Arif dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kali ini kita akan membahas pentingnya menuntut ilmu. Ya, yang kita ketahui bahwasanya ilmu itu kita harus mempelajarinya. Oke, sebelum kita masuk lebih lanjut ke dalam pembahasan kita kali ini, alangkah lebih baiknya mari kita awali pembelajaran kita kali ini dengan doa membaca suratul Al-Fatihah dan lalu dilanjutkan dengan doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan dilanjut doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kita kali ini yang kita pelajari bisa bermanfaat dan bisa kita pahami bersama-sama. Amin. Untuk selanjutnya ada quotes, salah satu quotes, dan ini juga terdapat dalam hadis yang maknanya itu, tuntutlah ilmu pengetahuan itu mulai dari buaya sampai ke liang lahat. Jadi kita belajar ini dari kita kecil sampai kita wafat diharuskan untuk belajar karena ilmu itu tidak ada habisnya. Ya, di sini kita akan membahas salah satu ayat yang menerangkan tentang pentingnya menuntut ilmu, yaitu dalam surat Quran Al-Mujadalah surat kelima ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majlis-majlis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Di dalam Quran surat Al-Mujadalah ini berisi tentang perintah dan janji Allah bagi orang yang hadir di suatu majelis. Kalimat perintah dapat dilihat dari kata-kata berilah kelapangan di dalam majelis-majelis dan berdirilah kamu. Adapun kalimat janji dapat dilihat dari kata-kata niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu dan niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan. Kandungan dalam surat ini menjelaskan keutamaan orang-orang beriman dan berilmu pengetahuan. Ayat ini menegaskan bahwa orang yang beriman dan berilmu pengetahuan akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa orang yang beriman dan berilmu pengetahuan akan diangkat derajatnya? Sudah tentu orang yang beriman dan memiliki ilmu pengetahuan akan dihormati oleh orang lain, diberi kepercayaan untuk mengendalikan atau mengelola apa saja yang terjadi dalam kehidupan ini. Ini artinya tingkatan orang yang beriman dan berilmu lebih tinggi dibanding orang yang tidak berilmu. Ayat ini juga menjelaskan tentang berlapang-lapanglah kalian ketika berada di dalam majelis ataupun tempat mencari ilmu, yakni apabila kita berada di tempat menuntut ilmu, baik itu di kelas, di masjid, di majelis taklim, dan di lain sebagainya, kita harus memberikan kesempatan kepada orang lain untuk sama-sama mendapatkan tempat duduk yang layak. Akan tetapi perlu diingat bahwa orang yang beriman tetapi tidak berilmu, dia akan lemah. Sebagaimana
yang akan dijelaskan di kemudian. Terdapat beberapa poin penting dalam ayat ini, bahwasannya Allah mengangkat derajat manusia dengan 3 syarat. Apa saja? Yaitu iman, ilmu, amal. Ketiga ini harus saling melengkapi. Jika tidak, maka akan terdapat cacat. Sebagaimana iman yang tidak disertai ilmu dapat membawa seseorang terperosok dalam mengerjakan perbuatan yang dilarang. Sebaliknya, orang yang berilmu dan tidak disertai dengan iman, maka ilmunya itu dapat membahayakan dirinya ataupun orang lain. Begitu pula dengan orang yang beriman dan berilmu, jika mereka tidak beramal soleh, maka ilmu dan imannya tidak menghasilkan apa-apa. Oleh karena itu, iman, ilmu, dan amal ini harus jalan beriringan dan ketiganya saling melengkapi dan tidak bisa dipisahkan. Selanjutnya, ayat yang membahas tentang pentingnya ilmu terdapat dalam surat Ar-Rahman, surat ke-55, ayat ke-33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhu illa bisultan. Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Isi kandungan dalam surat ini sangat cocok untuk kalian pelajari, karena ayat ini menjelaskan pentingnya ilmu pengetahuan bagi kehidupan. Manusia. Dengan ilmu pengetahuan, manusia dapat mengetahui benda-benda langit. Dengan ilmu pengetahuan, manusia dapat menjelajahi angkasa raya. Dengan ilmu pengetahuan, manusia mampu menembus sekat-sekat yang selama ini belum terkuat. Hebat bukan? Seperti ini kita belajar jarak jauh dari rumah ke rumah, kita tidak bertatap muka dengan tempat yang berbeda. Ini karena apa? Karena ilmu pengetahuan. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa dengan bekal ilmu pengetahuan, manusia dapat menembus ruang dan waktu. Adapun pesan atau ajaran yang terkandung dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 33 ini, yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memberikan keleluasan kepada golongan jin dan manusia agar mereka mau dan mampu bergerak maju dan berkarya. Mereka bahkan ditantang untuk menembus gugusan langit dan bumi. Hal itu baru dapat mereka lakukan apabila terlebih dahulu mereka mampu menguasai ilmu dan teknologi yang berkaitan dengannya. Kedua, ilmu pengetahuan dan teknologi menjadikan syarat bagi terwujudnya kemudahan hidup di dunia, bahkan untuk menyelami kehidupan alam ruhani, sehingga manusia mampu melakukan pengembaraan ruhanianya. Ketiga, Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan akal kepada manusia yang tidak diberikan kepada makhluk lain, sehingga umat manusia mampu berpikir kritis dan logis. Kemudian Al-Quran mengajak dan membantu akal pikiran manusia untuk melakukan terobosan-terobosan terhadap batas penghalang dari alam materi dengan cara menyelidikinya, dengan cara belajar dan belajar. Inilah 3 hal penting yang pesan yang bisa kita pelajari. Selanjutnya kita akan membahas tentang hadis. Sebenarnya banyak sekali hadis yang menjelaskan tentang pentingnya menuntut ilmu. Salah satunya yaitu menuntut ilmu itu hukumnya wajib, sebagaimana yang sering kita dengar, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap orang muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ya, jadi menuntut ilmu itu sangat penting dan bahkan dihukumi wajib. Apalagi ilmu agama, maka itu wajib dipelajari oleh setiap mukallaf, oleh setiap individu. Hadis selanjutnya yaitu tentang menuntut ilmu, keutamaan menuntut ilmu. Rasulullah SAW bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji." Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Jadi menuntut ilmu itu sama seperti fi sabilillah. Dan juga hadis yang selanjutnya, balasan bagi orang yang berilmu.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Jadi di sini keutamanya banyak sekali ya. Ketika kita menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka di situ pun Allah akan membalasnya dengan cara apa? Dengan memudahkannya untuk menuju ke dalam surganya. Sehingga dari 3 hadis ini, yang pertama, kedua, dan ketiga merupakan sebagian dari hadis-hadis Rasulullah SAW tentang pentingnya menuntut ilmu. Adapun pesan atau ajaran yang terkandung dalam hadis-hadis tersebut adalah yang pertama, bagi umat Islam menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Apalagi ilmu agama, ilmu yang kita gunakan dalam sehari-hari seperti tentang tata cara sholat, tata cara puasa, dan yang lainnya. Sebagaimana sudah kita pahami bahwa maksud wajib adalah harus dilaksanakan. Jadi setiap muslim harus menuntut ilmu. Rasulullah mengharapkan agar tidak ada umat Islam yang bodoh karena malas menuntut ilmu. Lalu yang kedua, orang yang menuntut ilmu termasuk orang yang berjuang di jalan Allah hingga dia pulang. Jadi jika kalian berangkat ke sekolah dengan niat tulus menuntut ilmu, dengan pahala yang didapat sama dengan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kalian pulang. Selanjutnya yang ketiga, orang yang menuntut ilmu harus mempunyai niat yang tulus, yakni mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa demikian? Karena ilmu yang ada di dunia ini pada dasarnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita memahami atas menguasai sesuatu, hal itu tidak terlepas dari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan merasa angkuh apabila telah memahami atau menguasai sesuatu. Dan yang terakhir, Allah akan memberikan kemudahan bagi orang yang mencari ilmu untuk memasuki surganya. Karena jalan menuju surga dapat dicapai dengan menggunakan ilmu pengetahuan. Hal ini dimaksudkan bahwa segala bentuk ibadah yang kita lakukan harus didasari dengan penerapan ilmu tersebut dalam ibadah, sehingga perilaku ibadah itu sesuai dengan aturan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, sehingga diharapkan meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu mengenai perilaku orang yang mencintai ilmu. Untuk mencapai kebahagiaan dan kesuksesan diperlukan perjuangan dan pengorbanan yang tidak sedikit. Baik tenaga, pikiran, perasaan, waktu, dan biaya. Yakinlah bahwa cita-cita kalian kelak akan tercapai apabila tetap berkomitmen tinggi dalam perjuangan dan pengorbanan untuk menuntut ilmu saat masih muda ini. Ada banyak contoh perilaku yang menunjukkan semangat menuntut ilmu yang tinggi. Semangat ini dapat kalian lihat dari teman-teman kalian atau orang-orang hebat dan sukses karena bekal kekuatan iman dan keluasan ilmunya. Contoh perilaku yang dapat kalian lakukan yaitu rajin membaca. Membaca akan membuka wawasan kalian terhadap dunia. Buku adalah jendela dunia. Itu yang sering kita dengar. Yang kedua, bertanya kepada orang yang lebih tahu apabila mengalami kesulitan. Bertanya kepada teman atau orang lain dengan mengurangi sifat sombong dalam diri kalian, karena bertanya adalah tindakan yang membuktikan adanya kekurangan. Rajin berlatih. Pencapaian prestasi akademi ataupun non-akademi biasanya didahului dengan banyak berlatih dan tekun dan ulet ikhtiar berusaha. Yang selanjutnya, berpikir kreatif. Hal ini dapat ditunjukkan dengan berani mencoba hal-hal baru yang pada umumnya belum dicoba oleh orang lain. Selanjutnya, mencatat dan menulis. Catatlah hal-hal penting agar nantinya dapat dipelajari lagi dan bahkan apabila kelak dibutuhkan kembali. Mencatat merupakan kunci menguasai ilmu pengetahuan. Seperti ini, ketika Bapak memberikan pembelajaran, maka kalian harus mencatat dan menulisnya. Untuk apa? Agar pelajaran ini membekas di dalam pikiran serta bisa diamalkan. Dan selanjutnya adalah rendah hati atas kesuksesan yang diraihnya. Orang berilmu tidak akan merasa sombong ataupun tidak akan puas dengan apa yang diraihnya, tapi selalu bersikap tawadu ataupun rendah hati, tidak membanggakan dirinya, karena ilmu yang ada semua di dunia ini adalah
diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa selalu menuntut ilmu dengan giat dan semangat dan pantang menyerah meskipun dalam keadaan pandemi ini. Bapak ingin mengutip sebelum menutup pembelajaran kali ini perkataan Imam Syafi'i, yaitu bila kau tak mau merasakan lelahnya belajar, maka kau akan menanggung pahitnya kebodohan. Quotes ini sangat menyentuh sekali. Kenapa? Karena kalau kita tidak ingin merasakan capeknya ataupun lelahnya belajar, maka kita akan menanggung pahitnya kebodohan itu sepanjang masa sampai akhir hayat kita. Oleh karena itu, selagi kita muda, maka gunakan waktu muda kita ini dalam belajar, dalam menuntut ilmu. Semoga di waktu yang akan datang kita tidak akan menanggung pahitnya kebodohan ini. Dan dari Bapak cukup sekian. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf. Dan apabila ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sekian dari Bapak. Salam anak-anak.